Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Makrobi Saleh, NIM 2019 kelas K, akan mempresentasikan tentang administrasi pembangunan masyarakat desa dan kota, tentang topik kebijakan 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan topik kebijakan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Langsung saja kita ke topik kebijakan yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ruang lingkup kebijakan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam pelaksanaan proses hubungan kerja terdapat bagian-bagian yang harus dijalani. Ruang lingkup ketenagakerjaan itu sendiri adalah prakerja, masa dalam hubungan kerja, masa purna kerja, tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Tentang hubungan kerja, hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dan hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu, tercantum dalam pasal 1 angka 15. 2. Arah dan tujuan kebijakan. Bahwa ketenagakerjaan bertujuan A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Tercantum dalam pasal 4. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, tercantum dalam pasal 5. Setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, tercantum dalam pasal 6. 3. Dampak kebijakan dalam pembangunan. Perundang-undangan tenaga kerjaan. Dalam pelaksanaan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi, pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja, buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana A. Serikat pekerja, buruh. B. Organisasi pengusaha. C. Lembaga kerjasama bipartit. D. Lembaga kerjasama tripartit. E. Peraturan perusahaan. F. Perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Topik kebijakan 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ruang lingkup kebijakan. Pasal 1 ayat 1. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat 4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah
yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang dilakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Pasal 1 ayat 5. Dunia usaha adalah mikro, kecil, menengah, dan usaha besar yang dilakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Pasal 7. Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek A. Pedoman sarana dan prasarana, C. Informasi usaha, D. Kemitraan, E. Perizinan usaha, F. Kesempatan berusaha, G. Promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Arah dan tujuan kebijakan. Pasal 3. Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi, ekonomi yang berkeadilan. Tujuan pemberdayaan mikro, kecil, dan menengah. A. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. C. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pasal 6 ayat 1. Kriteria usaha mikro. A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Pasal 6 ayat 2. Kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 M. Pasal 6 ayat 3. Kriteria usaha menengah. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 M sampai dengan paling banyak 50 miliar. Pasal 6 ayat 4. Kriteria sebagaimana ayat 1 huruf A, huruf B, dan ayat 2 huruf A, huruf B, serta ayat 3 huruf A, huruf B. Nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden. Dampak kebijakan dalam pembangunan. Kebijakan usaha mikro sudah ada dan dijalankan sesuai tujuan kebijakan, yaitu pada pengembangan usaha mikro. Namun dalam pengembangan usaha ke depannya tetap membutuhkan bantuan modal produktif yang saat ini masih sulit diakses oleh pelaku usaha, karena dengan tersedianya akses pada sumber permodalan, usaha mikro dapat berkembang secara mandiri tanpa harus terus bergantung pada pemerintah. Dampak kebijakan dalam pengembangan usaha dalam bentuk modal usaha berdampak dan berhasil pada pengembangan usaha masyarakat mikro karena sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas usaha dalam rangka mengembangkan usaha yang berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha, dapat meningkatkan hasil produksinya, mengembangkan jangkauan pemasarannya, dan tempat usaha yang berdampak pada perkembangan usaha. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.